kemudian membawakan pembatasan secara sosial, penggunaan APD, namun jangan sampai menghambat pencapaian skill dan keterampilan dalam hal ini adalah kasus-kasus emergensi. Alhamdulillah RSUP Dr. Sarjito bersama dengan FKKMK UGM masih terus melaksanakan pelatihan Altem sebagai wujud pelatihan di kasus-kasus emergensi. Baik, kita sapa-sapa dulu para pemateri yang kompeten di bidangnya. Di sini saya tampak sudah hadir Dr. Yoyo Suhoyo ya, M.Med.Ed PhD. Beliau adalah dosen sekaligus staf di bagian Medical Education FKKMK UGM. Kemudian nanti insya Allah kita akan didampingi oleh guru kita, Dr. Sudadi, spesialis anestesi terapi intensif, subspesialis anestesi neuroanestesi dan subspesialis anestesi regional. Beliau adalah staf pengajar di RSUP Dr. Sarjito, sekaligus sebagai wakil dekan di FKKMK UGM Yogyakarta. Nanti kita kemudian akan dibersamai oleh tim yang secara komprehensif hadir dan holistik hadir dari disiplin ilmu yang lain, yaitu dari keperawatan, hadir Bapak Sutono S.Kep, MSc M.Kep, suatu teknik yang akan kemudian menarik diajarkan oleh beliau terkait dengan model of emergency care education in nursing. Nah, Bapak Ibu, sambil kita menunggu ke seluruh peserta hadir dan pembicara hadir, mungkin kita sapa dulu nih, Dr. Yoyo, gimana kabarnya, Dok? Sehat? Alhamdulillah. Suara saya masuk? Alhamdulillah. Ini semangat, Dok ya. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Untuk peserta, kira-kira sudah hadir berapa dari panitia mungkin bisa terpantau? 25 peserta. Selamat datang pada 25 peserta yang insya Allah hari ini akan full membersamai kita. Untuk lebih mengefektifkan waktu kita, karena yang hadir saat ini baru Dr. Yoyo, sementara waktu dan kesediaan acara juga sangat terbatas, maka kita akan awali terlebih dahulu dengan materi dari Dr. Yoyo. Oh, ini Pak Sutono sudah hadir juga, Pak ya? Selamat siang, Ya, selamat datang Pak Sutono. Ya. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Iya, tampak sekali dari Suara saya jelas ya, Dokter Farhan ya, Bapak Ibu semuanya. Bapak Yoyo dan Dr. Sutono sudah hadir. Pak Sutono, maaf. Langsung saja berarti kita mulai sesuai dengan urutan karena ada Pak Sutono sudah hadir. Kita awali terlebih dahulu dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sutono S.Kep, MSc M.Kep terkait dengan Model of Emergency Care Education in Nursing. Jadi waktu selama 20 menit ke depan beliau akan sampaikan kepada Pak Sutono, kami silahkan. Terima kasih Dr. Farhan, spesialis anestesi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, kesempatan kali ini saya mohon izin Dr. Yoyo, saya duluan ini Dr. Yoyo. Padahal ini leadernya ini Pak Yoyo ini yang saya mau ceritakan ini sebetulnya. Baik, mohon izin saya akan share screen. Sorry. Maaf, apakah slide saya sudah tampil di layar? Sudah tampak dengan jelas Pak Sutono. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin saya duluan. Dr. Sudadi, Dr. Yoyo, Dr. Sudadi sudah rawuh belum? Ya, oke. Sampun dokter, gabung. Mohon izin Dr. Sudadi saya. Monggo, duluan enggak apa-apa. Jawab duluan ini. Baik, ya ini saya akan sampaikan adalah bagaimana model pendidikan perawatan, tentunya nanti yang bagaimana juga yang telah kami lakukan di FKKMK UGM. Ya, ini outline saya. Saya kira juga bukan yang baru untuk Ibu semuanya. Jadi kalau saya lihat dari emergency nursing di sini adalah mulai dari keperawatan ya. Jadi karena
nanti ketika kita tahu bagaimana divisi keperawatan, kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita bekerja sebagai bagian dari sistem kolaborasi di sini. Ya, di sini perawatan adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dari sistem layanan kesehatan, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan, masuk perawatan, baik di sini orang yang sehat maupun sakit dan cacat termasuk dalam keadaan sakaratul maut. Ya, ini ditujukan pada semua individu, seluruh atau di semua usia, individu, keluarga, dan masyarakat. Ya. Jadi dalam keadaan situasi di semua layanan kesehatan, termasuk di lingkungan community ini kalau saya mengacu pada ICN 2002. Dan kalau kita melihat di perawatan emergensi, di sini adalah satu asuhan perawatan yang diberikan kepada individu, keluarga yang mengalami kondisi mengancam kehidupan atau kecenderungan mengancam kehidupan yang terjadi secara tiba-tiba. Kalau kami mengacu di dalam model pengembangan pendidikan perawatan di Indonesia, ada 3 yang menjadi dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas ya, nomor 20 tahun 2003. Kemudian yang kedua adalah standar kompetensi yang ditentukan BPPNI, dan yang ketiga adalah kurikulum Asosiasi Institusi Pendidikan Diplom Perawatan. Ini yang satu yang kami ambil dari standar kompetensi perawat emergensi. Di sini kami acu di standar kompetensi PPNI tahun 2013. Di mana ada tiga komponen dari keperawatan di sini, mulai dari ahli media, kemudian nurse, dan yang ketiga adalah nurse spesialis. Untuk yang ahli media ini tuntutan kompetensinya dalam melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar di situasi gawat darurat maupun dalam keadaan bencana. Kemudian untuk nurse ini bertanggung jawab dalam pengelolaan, sudah mulai pengelolaan tim. Artinya bukan hanya individual tapi tim yang menjadi pada situasi gawat darurat maupun dalam keadaan bencana. Spesialis lebih ke arah bukan hanya tim tapi juga ada kolaborasi, ada kepemimpinan di sini ya. Kemudian kalau ini yang 14 kompetensi yang harus kami ikuti sesuai dengan ketetapan dari Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia yang AIPNI. Jadi ada konsep dasar dan sampai seterusnya itu kami kembangkan. Tentunya masing-masing institusi ada muatan-muatan lokal yang tentunya akan menjadi unggulan ya, lokal spesifik, seperti di Yogyakarta karena kita adalah daerah yang potensi eventnya cukup tinggi, sehingga memang di dalam pengembangan kompetensi untuk perawatan emergensi di sini muatan disasternya cukup berwarna ya, cukup mewarnai, sehingga memang beberapa program ya di dalam pengembangan kita terkait dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka juga itu kami kembangkan untuk bagaimana pengembangan untuk disaster nursing. Ya, ini yang kami akan sampaikan bagaimana dengan pendidikan di UGM untuk keperawatan terkait dengan keperawatan emergensi, mulai dari perkuliahan yang yang klasikal, kemudian juga kita ada beberapa inovasi pembelajaran yang mulai dari problem based learning, kemudian case based learning, dan juga ada project based learning. Ini dalam konteks atau dalam upaya untuk membekali mahasiswa, khususnya bagaimana mereka bisa mulai bertanggung jawab terhadap mengeksplorasi keilmuan. Kemudian juga technical skill, kita ada skills laboratorium ya, untuk skills lab. Kemudian ada OSCE untuk penilaian kompetensi mereka, kemampuan mereka di dalam technical skill. Kemudian nanti akan diuji juga dengan CCNS, ini adalah Comprehensive Clinical Nursing Skill. Jadi ini adalah program yang kami berikan kepada mahasiswa yang nanti akan masuk ke klinik. Jadi ini di semester akhir.
kami berikan untuk CCNS. Kemudian juga kami berikan untuk early clinical exposure pada mahasiswa di tahap akademik sehingga mereka sudah punya gambaran setidaknya bagaimana di emergency itu, kemudian bagaimana di dalam ruang lingkup bencana. Jadi mereka memang kita paparkan, walaupun belum touch atau belum melakukan tindakan asuhan perawatan, setidaknya mereka tahu ruang lingkup yang mereka nanti akan bekerja di situ. Kemudian juga yang juga sedang kami kembangkan, mungkin nanti akan ditambahkan Pak Yoyo ya, terkait dengan IPE. Ya. Kita ada interprofessional education yang terkait dengan klinis ya. Mungkin nanti di belakang saya akan lebih definitif. Ini di tahap akademik, kemudian di tahap profesi kita punya stase. Untuk stase di emergency ada clinical placement itu sekitar 3 sampai 4 minggu ya, sekitar 3,5 minggu untuk stase keperawatan gawat darurat. Ya, di sini juga mereka akan kita paparkan di layanan emergency dan juga di pre-hospital care. Ya, termasuk di layanan ambulan, PSC 119, sehingga mereka punya gambaran bagaimana kedaruratan bukan hanya di rumah sakit, tetapi juga ada kedaruratan di pre-hospital yang sampai saat ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Kemudian setelah mereka mengikuti seluruh proses clinical placement selama 1 tahun, mereka kemudian pada tahap akhir ada program peminatan. Peminatan ini adalah kita berikan kesempatan pada mahasiswa untuk intensinya dia di mana. Jadi kalau mereka punya peminatan di keperawatan emergency, ya mereka kita berikan atau ada kesempatan. Ya tentunya ini menjadi menarik karena apa? Kebanyakan dari senior-senior yang sudah selesai itu mengatakan bahwa dengan mengikuti peminatan ini mereka merasa percaya diri, dan ketika mereka bekerja itu siap pakai gitu. Jadi ini peminatannya adalah program dari UGM untuk bagaimana agar mahasiswa itu lulus nanti kemudian menjadi siap pakai khususnya untuk di perawatan. Kemudian nah ini di dalam peminatan pun nanti terakhir kita ada mereka diberikan beban untuk menyusun tugas akhir. Di situ bagaimana mereka menemukan satu case yang menarik atau satu case yang perlu dieksplorasi, kemudian kita harapkan untuk menganalisis, kemudian mempresentasikan sesuai dengan atau dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang ada. Kemudian nanti mau lulus mereka harus mengikuti uji kompetensi nasional, ya, di mana ini satu kewajiban dan nanti mereka harus lulus. Dan alhamdulillah selama ini UGM ya kita 100% terus untuk produk atau untuk hasil ketika mereka mengikuti uji kompetensi nasional. Kemudian nah juga salah satu syarat ya, OSCE standar nasional, walaupun sebenarnya kita sudah punya model OSCE, tapi ternyata kita diharapkan atau diharuskan ya, di dalam penilaian akreditasi harus mengacu pada standar nasional, walaupun itu cukup mahal tapi tetap harus kita lakukan. Ini juga bagian dari pembekalan kami untuk kita juga siap pakai di tahap alam nyata nanti. Baik, ini adalah satu struktur kurikulum ya, mereka mulai dari semua semua keilmuan mereka masuk ini di tahap tahap profesi, dan setelah itu di sesi akhir mereka ada program peminatan ya. Di sini ada emergency nursing, ada community, ada nursing management dan sebagainya. Oke. Ya, ini yang tadi sama juga. Nah, ini kenapa kami sangat menekankan pada clinical placement dan simulasi. Ya, jadi di sini penting sekali karena tindakan ini sangat menguntungkan untuk mahasiswa, mulai dari bagaimana mereka bisa mempraktikkan keterampilan klinis, kemudian juga punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dalam penanganan emergency case, dan yang ketiga adalah tadi membuat mereka lebih percaya diri ketika nanti berada di klinis. Dan salah satu contoh adalah
kemarin kami push mahasiswa harus ikut lomba kemarin technical skill ya dan alhamdulillah salah satu mahasiswa kami juga bisa merebut satu gelar juara untuk di CPR di resitasi kalau nggak salah. Nah itu salah satu upaya kami untuk mendidik bagaimana mereka punya rasa percaya diri. Baik, ini yang menarik adalah yang kami sampaikan tentang interprofessional education. Jadi kenapa ini penting? Karena kami punya program sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Ada yang namanya IPE Community, yang kami dulu namanya CCHC, kemudian saat ini namanya menjadi Community Family Healthcare atau CFHC. Ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, dan itu kami rasakan manfaatnya luar biasa. Ya. Mahasiswa baik dari kedokteran, keperawatan, kemudian gizi kesehatan, mereka kita buat dalam kelompok-kelompok kecil, ya satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang yang terdiri dari 3 prodi, dan mereka kita paparkan pada keluarga di mulai tahun pertama. Ya tentunya mereka punya kompetensi tahun pertama harus ngapain, mulai dari pengenalan fungsi keluarga. Tahun berikutnya, tahun kedua mulai dari fungsi keluarga, mengenali penyakit, dan kemudian melakukan tindakan first aid, pertolongan pertama. Ya, di tahun ketiga sudah ranahnya ke lebih community dan bagaimana dalam penanggulangan bencana. Nah, ini yang kami kembangkan. Nah, kemudian karena ternyata sangat menarik untuk mereka, dan ini adalah salah satu bagian dari bagaimana mereka bekerja bersama. Nah, ini yang kemudian kita angkat sejak 2 tahun yang lalu. Ya, ini dengan tokohnya Pak Yoyo ini ya, mengembangkan interprofessional education di tataran klinik. Ya, ini jadi mahasiswa dari tahap profesi dan adik koas itu kemudian kita kita masukkan ke satu satu program ya, simulasi seperti ini ya. Kita sebelumnya adalah tim untuk mempersiapkan skenario, yang tim ini terdiri dari dokter, dari perawat, dan dari ahli gizi dari FKKMK. Kemudian kita duduk bersama membuat skenario. Ya, mulai dari bagaimana mempersiapkan skenario, persiapan simulasi, persiapan peralatan. Tentunya memang tidak murah untuk ini ya, karena bagaimana mendesain ruangan UGD yang kira-kira mirip atau menyerupai UGD. Bagaimana mendesain ruang perawatan itu kira-kira juga mendekati ruang perawatan, itu yang memang sedang kami kembangkan, dan insya Allah ke depan nanti kita bisa lengkapi. Ya, kemudian 5 menit lagi, Bapak. Ya, terima kasih. Kemudian mahasiswa dipaparkan dalam kelompok yang bekerja bersama di situ. Ya, ini kalau saya ambil di UGD ya, mereka bekerja di UGD, ada dokter, ada perawat di situ. Nah, untuk yang di ruang perawatan ada ditambah lagi dengan ahli gizi ya. Nah, di UGD ini kita paparkan kasus, kemudian mereka bekerja bersama. Bagaimana dokter dan perawat bekerja bersama di dalam mengatasi pasien atau permasalahan pasien di UGD dan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Nah, ini kami paparkan dari awal, kemudian sampai di ruangan juga sama di Bangsa, bagaimana mereka bekerja sama di ruang perawatan saat dalam perawatan. Dan tentunya kami selalu akan evaluasi setelah program itu berlangsung. Nah, ini yang kami sudah masuk ke tahun kedua untuk IPE klinik. Ya, ini harapan kami praktek kolaborasi ini akan berjalan ya. Jadi mulai dari interpersonal education, kemudian ada terbentuk ya, kerjasama ya. Jadi nanti harapannya adalah tenaga kesehatannya siap berkolaborasi, sehingga kemudian ketika mereka sudah terbiasa dengan interpersonal education, nanti goalnya adalah bagaimana mereka juga punya kemampuan dalam interpersonal collaboration ya, sehingga di dalam nanti praktek kolaborasi nanti akan berhasil, dan harapannya adalah outcome-nya adalah bagaimana layanan kesehatan menjadi optimal. Ini salah satu kegiatan kami yang dilakukan ini di settingnya di gawat darurat ya, dan di ruang perawatan. Tentunya memang belum ideal, tapi harapan kami ke depan terus akan kami lengkapi. Ini satu contoh
di salah satu rumah sakit di Singapura. Ya, ini adalah model, ya, mirip UGD tapi ini hanya model, tidak untuk perawat, untuk pasien betulan. Semuanya adalah manekin, tapi gambaran ketika kita masuk ruangan ini kemudian berpikir oh ini UGD. Ya, jadi nah harapan kami itu juga kami paparkan seperti itu, mereka kemudian tidak asing lagi ketika masuk di alam nyata UGD itu yang sedang kami benahi, dan insya Allah ke depan kami akan melengkapi ya, untuk fasilitas pendukung di dalam mendukung program interprofessional education khususnya di tataran klinik ini. Itu saya kira intinya bahwa kita terus berkembang untuk bagaimana kita bekerja secara kolaborasi, tentunya mulai dari pendidikan, harapannya nanti di klinis akan tercipta kolaborasi yang bagus sehingga kualitas layanan kesehatan akan menjadi lebih bagus. Saya kira itu, nanti kita bisa diskusi di belakang. Demikian waktu saya kembalikan moderator Dr. Faham, spesialis anestesi. Matur suwun, waktu saya kembalikan. Sami-sami, terima kasih Pak Sutono, sangat menarik sekali ya. Karena saya pribadi sebagai dewan juri kemarin saat tromba resusitasi tampak jelas bahwa perawat berkolaborasi dengan dokter, baik yang masih mahasiswa Pak, tim Bapak dan di rumah sakit itu sangat enak, dan kasus-kasus yang dipecahkan itu bisa ditangani dengan baik step by step-nya. Nah, ini saya pikir suatu hal yang sangat positif terkait dengan edukasi dan training inovasi di emergency care. Berikutnya adalah kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Sudadi, spesialis anestesi, konsultan neuroanestesi, dan konsultan anestesi regional terkait dengan simulation based learning in emergency education. Beliau adalah Wakil Dekan FKKMK UGM dan saat ini menjabat sebagai Ketua Kolegium Kati Anestesiologi dan Terapi Intensif. Sangat berharga sekali waktu beliau dan ilmu dan keterampilan beliau. Kepada beliau kami silakan, Dr. Sudadi. Terima kasih Dr. Farhan atas perkenalannya, pengantarnya yang sangat luar biasa. Apakah suara saya bisa kedengaran? Jelas, Dokter. Terima kasih. Jelas, Dok. Jelas. Oke, ya. Terima kasih. Izinkan saya untuk share screen. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Pak Sutono sudah memaparkan mengenai pendidikan akademis dari keperawatan, di mana di situ ada unsur akademis dan juga ada unsur skills yang harus diberikan, dan tadi juga dipaparkan mengenai simulasi di UGD. Nah, saya akan melengkapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tono tadi mengenai simulation based learning in emergency education. Jadi kalau dalam suatu pendidikan sudah mendapatkan pelajaran kognitif, pelajaran akademik, tentunya di medis itu karena akan turun ataupun akan menangani pasien, tentu ada pelajaran skills yang harus diajarkan juga. Nah, tentunya kita akan bisa mendapatkan pembelajaran ini dengan baik kalau dengan inovasi ataupun dengan pengembangan yang cocok di situasi tersebut. Sebagai suatu ilustrasi, kalau kita lihat di UGD, di mana pasiennya itu kebanyakan adalah pasien yang mengancam jiwa, memerlukan monitoring yang khusus, ya. Kemudian ditambah lagi dengan komorbid, mungkin pasiennya gemuk ataupun dengan hipertensi, ya. Dan kita tahu bahwa di UGD itu banyak sekali yang akan turun. Kalau apalagi di Sarjito misalnya, di situ ada anestesi, ada bedah, ada jantung, anak dan sebagainya yang multidisiplin dengan harus berkolaborasi, ya. Dan tentunya pasien akan memerlukan obat-obatan yang multi medikasi, banyak obat yang akan bisa diberikan. Nah, ini kalau tidak ada kekompakan dalam penanganan, ya, tentu akan memerlukan waktu yang cukup panjang, bahkan kadang-kadang akan delay, akan terlambat sehingga pasien mungkin jatuh dalam kondisi yang kurang baik. Nah, berbeda kalau misalkan
timnya ini sudah solid, ya, ada suatu kesepakatan, tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, ini akan sangat luar biasa dan akan mempercepat pekerjaan, tentunya safety pasien akan lebih baik. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa medical error tahun 2013 estimasinya adalah 210.000 sampai 400.000 kematian yang disebabkan karena medical error ini, dan di Amerika merupakan peringkat ketiga penyebab kematian. Ya, yang sebelumnya yang pertama adalah mengenai serangan jantung, kedua kanker dan sebagainya. Nah, penyebab kematian 251.000 per tahun di USA. Nah, kalau ini bisa ditekan dengan suatu sistem, ini akan suatu hal yang luar biasa. Nah, oke, di sini penting sekali bagi kita untuk menekan adanya medical error. Bagaimana kita untuk menekan medical error? Tentunya kita perlu suatu simulasi yang merupakan suatu strategi baru dalam meningkatkan pasien safety. Ya. Dari pengantar tadi sudah kita sebutkan, kalau dalam tim tersebut sudah pernah berlatih, apalagi dengan kasus-kasus tertentu, sehingga pada saat menemui kasus yang beneran, itu sudah tahu apa yang masing-masing harus kerjakan. Ya. Sebagai acuan bahwa pada dunia penerbangan, ya, pilot-pilot itu selalu dilatih simulasi sebelum terbang. Ya. Tidak terbang 2 minggu saja, dia harus masuk ke simulator untuk bagaimana menerbangkan pesawat itu dengan safety. Ya. Sekali fail, sekali gagal, kalau pesawat berbadan besar bisa sampai 400 nyawa melayang. Kalau yang kita tanganin mungkin satu, tetapi satu pun semuanya itu adalah nyawa yang harus kita hargai. Nah, di dunia kesehatan dengan mengambil pembelajaran yang efektif ini bisa kita implementasikan dalam protokol dan prosedur dalam penanganan pasien. Ya. Kita simulasikan di manekin, ya, dengan teknologi yang tinggi saat ini, manekin bisa interaktif, ya, bisa kita simulasikan dengan bermacam-macam penyakit, bermacam-macam kondisi, sehingga pada saat menemuin kasus yang beneran, ini bisa kita treatment, kita tata laksana dengan baik. Ya. Program simulasi STEAM, ya, atau Crew Resource Management, ini telah dikembangkan untuk meningkatkan luaran pasien dengan mengoptimalkan non-technical skill seperti leadership, decision making, kemudian kewaspadaan, dan juga skill komunikasi. Jadi dengan simulasi, ya, kita itu bisa menerapkan bagaimana memimpin suatu tim, ya, bagaimana mengambil decision dan sebagainya. Nah, sistem edukasi berbasis simulasi telah terbukti lebih baik dibandingkan dengan edukasi yang konvensional. Jadi dengan berbasis simulasi ini jauh lebih baik dan jauh lebih cepat untuk bisa di-delivery keilmuannya ini. Ini suatu gambaran bahwa edukasi yang semula pasien kita treatment di ruang skills lab, ini adalah manekin, kemudian disimulasikan kasusnya, ya, pada saat di UGD, di ruang res, di rumah sakit pendidikan ini, para peserta didik ini bisa dengan cepat berkolaborasi untuk menangani pasien. Ya. Dan tentunya ini merupakan suatu bagian dari layanan emergensi di UGD. Ya. Tentu bahwa untuk semakin berkembang, perlu ada suatu inovasi yang efektif dan efisien dan bersinergi. Ya. Setiap saat kita bisa melakukan suatu simulasi di ruang simulator, ya, kemudian kalau ada kasus kita bisa terapkan di UGD. Ya. Oke, ini adalah peran simulasi training. Kalau di emergency team, ya, kita bisa belajar dua hal. Satu dalam hal manajemen, satu dalam hal klinis. Ya. Di manajemen kita bisa bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita membentuk suatu tim yang solid, ya. Kemudian juga bagaimana kita adanya kewaspadaan diri dan sebagainya.
Sedangkan di sisi skills, kita bisa meningkatkan knowledge, pengetahuan, kemudian bagaimana skills itu kita bisa latih dengan baik. Dan kalau kita kolaborasikan, tentu outcome-nya adalah pasien safety dan luaran yang lebih baik bagi pasien. Ya. Nah, outcome ataupun luaran dari simulasi dari studi literatur penerbangan tadi menunjukkan bahwa metode simulasi dapat mengurangi jumlah jam pelatihan. Jadi kalau kita simulasikan dibandingkan dengan hanya mendengarkan, belum tentu kita bisa serap dengan baik. Tetapi kalau kemudian dipraktekkan dalam simulator, ini akan lebih cepat dipahami. Kemudian menyamakan hasil studi tersebut pada layanan kesehatan, kita dapat menyimpulkan bahwa metode simulasi diharapkan dapat membantu dalam menghasilkan petugas kesehatan yang efisien, terlatih dalam waktu yang lebih singkat. Ya. Jadi kalau misalnya kita harus pendidikan yang klasikal, misalnya diperlukan waktu 1 minggu, mungkin kalau dengan pelatihan yang berbasis simulasi 2-3 hari bisa selesai. Ya. Dari systematic review dan meta-analisis 180 penelitian yang melibatkan 16.000 lebih partisipan, ini menunjukkan bahwa ada suatu peningkatan knowledge, suatu peningkatan pengetahuan dan skill pada saat latihan ini dibandingkan dengan tanpa simulasi. Dan ini sudah direkomendasikan dari IRC tahun 2015. Jadi simulasi ini sangat-sangat penting. Ya. Nah, bagaimana syarat suatu simulasi yang efektif? Ini diambilkan dari Best Evidence Medical Education, bahwa simulasi ini akan efektif ya apabila ada feedback edukasi. Jadi dalam satu simulasi, ya, setelah dilakukan simulasi ada feedback dari peserta, akan bisa memberikan masukan, kemudian evaluasi diri, sehingga akan ada improve dan improve. Ya. Di samping itu juga adanya pengulangan terhadap praktek yang dilakukan. Ya. Contoh yang paling simpel misalnya intubasi. Sekali intubasi berhasil, ya, kita itu harus mengulang dan mengulang supaya pada saat intubasi yang beneran di pasien itu bisa smooth. Ya. Dan tentunya dengan bermacam tingkat kesulitan. Saat ini manekin sudah bisa disimulasikan untuk difficult intubation dan sebagainya. Ini salah satu contohnya. Ya. Kemudian simulasi terintegrasi dengan standar kurikulum. Kalau misalkan dari kurikulum tadi dari Mas Tono tadi ada kurikulum keperawatan yang kemudian kita praktekkan dengan simulasi yang terintegrasi, ini pembelajaran akan lebih cepat dan tentunya lebih nyantel bagi peserta didiknya. Kemudian kesulitan dalam penugasan atau senario dapat diatasi dengan level kompetensi dan partisipan. Di sini semakin banyak simulasi yang kita lakukan terhadap kasus-kasus, pada saat nanti praktek di lapangan kemungkinan akan lebih mahir ataupun lebih bisa menangani kasus tersebut. Ya. Riwayat dari simulasi ini sebetulnya sudah dimulai dari abad ke-16, ya, sudah cukup lama, di mana dimulai dengan diseksi dari kadaver untuk anatomi, ini yang paling tua yang ada dokumentasinya. Kemudian pada tahun 1784, ya ini Madame du Caudry ini mendevelop manekin dari bahan kulit ya untuk bagaimana melatih ataupun mengajari klinisian melahirkan bayi dari vagina. Nah, dan setelah 200 tahun berikutnya, tahun 1960, ini ada ide simulasi ya, untuk training pada dunia kedokteran. Dan ini tentunya semakin berkembang dan semakin baik. Ya. Nah, di zaman modern ini, di tatanan medis ini sudah sangat banyak sekali simulasi yang dibangun. Ya. Ada crisis resources management, ini adalah suatu pelatihan operatif komplikasi anestesi yang menjadi pilar edukasi berbasis simulasi di tahun 90-an dengan menggunakan high fidelity manekin. Jadi dengan manekin yang interaktif, yang manekin yang pintar,
itu bisa untuk menstimulasikan bagaimana melakukan anestesi pada pasien. Dan tentunya dengan simulasi-simulasi ini menyebabkan ataupun menghasilkan luaran bagi peserta didik yang baik. Pada tahun 2000-an, Laerdal memperkenalkan komputer kontrol pasien simulator yang menggunakan manekin high fidelity cement. Nah, ini di Satgas sudah ada ini. Jadi kalau kita tinggal berlatih dengan setting skenario yang kita bikin, ya. Keuntungan pembelajaran berbasis simulasi cukup banyak, ya. Tentunya dengan lingkungan dan suasana yang realistis kita bisa bikin di ruang simulasi, mendekati situasi yang sebenarnya sehingga kita akan lebih familiar. Dan dengan pembelajaran tentang medical error, ini pembelajaran yang di manekin ini, kalau ada kesalahan-kesalahan tidak menimbulkan risiko. Berbeda kalau pembelajaran ini pada pasien yang langsung, tentu pasien bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini adalah suatu penghematan yang cukup berharga. Ya. Kemudian yang ketiga keuntungannya adalah implementasi dari evidence atau algoritma dalam praktek simulasi yang sistematis dan komprehensif. Kalau kita mempunyai algoritma, ya, kita bisa praktekkan di ruang simulasi. Kemudian tentu leadership, kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi tim kita bisa bangun dalam simulasi tersebut. Dan ini dalam pengambilan keputusan pada saat resusitasi, kita harus apa dan bagaimana, kita bisa latih di situ. Nah, dan pembelajaran secara multidisiplin tim ini bisa kita dapatkan di simulasi. Nah, berbeda dengan kalau di tempat kerja. Di tempat kerja kan kebanyakan sudah homogen. Ya. Tetapi kalau misalnya di ruang simulasi kita bisa berkolaborasi dengan disiplin yang lain, ya, dan kita terapkan, contohnya lah tadi adalah di ruang res atau di ruang UGD, multidisiplin yang berkolaborasi untuk penanganan pasien. Ya. Kemudian pembelajaran dengan metode refleksi, debriefing, dan feedback. Tadi sudah saya sampaikan, ya, pada simulasi kita itu bisa mengevaluasi dari yang sudah kita kerjakan. Apalagi kalau ruang simulasi tersebut dilengkapi dengan recorder. Jadi kita bisa putar ulang. Kekurangannya apa, bisa kita perbaiki lagi. Dan akan ada masukan dari teman-teman yang lain. Kemudian keuntungan yang lain, disimulasikan technical skill dalam situasi yang realistis. Ya. Kita bisa mensimulasikan misalnya ada pasien dengan fraktur servikal, bagaimana melakukan tata laksana RW, kita bisa melakukan intubasi yang benar seperti apa dengan simulasi tersebut. Ya. Kemudian senario pada kasus-kasus yang berat, kompleks atau yang jarang dijumpai. Ya. Kita bisa membuat tergantung dari senario ataupun case-nya yang akan kita lakukan. Ya. Dari yang ringan sampai ke berat sampai yang kompleks ini bisa kita lakukan. Kemudian senario dapat dilakukan secara fleksibel dan adaptabel sesuai dengan kebutuhan edukasi. Ya. Kalau kita di ruang simulasi, kita bisa lakukan dengan happy. Ya. Ini Dr. Bowo sangat menekankan ini. Jadi pada waktu pelatihan untuk juga Dr. Farhan, kita happy pada waktu pelatihan sehingga apa? Justru ilmunya akan terserap baik. Ya. Kita banyak teman dan tentunya simulasi-simulasi ini akan bisa bisa termemori dengan baik. Ya. Nah, alur proses simulasi ini tentunya dimulai dari setting, ya. Kemudian kita briefing, teorinya kita berikan, ya. Case-nya dibriefingkan juga, baru skenario-nya diterapkan. Ya. Setelah skenario diterapkan, kembali lagi ada nanti evaluasi dengan debriefing. Nah, dengan pengulangan kasus ini kita akan mendapatkan suatu model yang paling tepat untuk penanganan kasus-kasus tertentu. Ya, ini adalah tata laksana pasien ini yang kita terapkan di UGD ya. Kita ada teori. Nah, saat ini di Sarjito juga malah dalam bentuk digital di situ yang bisa dilihat setiap saat dikuliahkan ya. Kemudian di ruang simulasi kita ada instruktur yang mengajarin ya
setelah ada pembelajaran, kemudian didukung oleh sarana yang optimal, tentunya ada mannequin, ada monitor, dan juga ada contoh-contoh dari case yang bisa dilakukan. Ya, simulasinya akan komprehensif, kemudian akan ada masukan-masukan dari baik dari pengamat, ya, maupun dari peserta sendiri. Nah, sehingga ini akan ada feedback yang kemudian untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. Ya, ini adalah gambaran skematik dari ruang simulasi yang bisa didesain. Ya, ada ruang untuk pembelajaran, ada ruang penyimpanan untuk alat-alat, dan kemudian ada ruang simulasi. Ya. Kemudian ada ruang debriefing. Ya, semoga kita bisa ini di Saksito di ruang diklat ada, dan insya Allah di masa yang akan datang akan dibangun ruang simulasi yang lebih komprehensif. Ya. Edukasi berbasis simulasi ALTEM ini yang dikembangkan di Saksito, Acute Life Threatening Event Management, yang diselaraskan dengan PPK. Ini merupakan suatu model yang nantinya bisa diaplikasikan di lapangan. Ya. Dan untuk ALTEM sendiri sebetulnya kita sudah mempraktekkan beberapa tahun yang lalu, tetapi yang kemudian diselaraskan dengan PPK ini baru tahun ini di launching. Ya, ini ruang simulasi yang ada di ICU, ya, untuk penanganan kasus yang sering terjadi di ICU. Simulasi INSAIT itu merujuk pada simulasi yang dilaksanakan di lingkungan kerja klinis yang sebenarnya. Jadi ini karena di desain ataupun di setup dekat ruang rawatan ICU, situasinya mirip sekali dengan yang ada di ICU. Ya. Nah, kelebihan ruang simulasi INSAIT itu lingkungan yang digunakan realistik. Ya. Sama persis dengan yang ada di tempat kerjaan. Tentunya partisipan akan lebih familiar karena ya itulah yang dihadapin. Ya. Dan dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi interprofesional tim yang memang akan bekerja bersama di luar nyata. Jadi kalau tadi Pak Tono sudah menyampaikan mengenai IPE, Interprofessional Education, ini di ruang simulasi ini sangat mengutamakan kolaborasi antar disiplin. Nah, kekurangan di ruang simulasi INSAIT itu tentunya sulit bagi setiap partisipan sebagai tim multidisiplin untuk memiliki waktu luang yang sama. Ya, karena kadang-kadang pas jaga kan belum tentu yang tidak jaga hadir. Nah, ini tentu kalau pembelajaran ini perlu suatu waktu yang khusus. Ya. Tetapi kalau di ruang INSAIT itu, di ruang ICU, ya mungkin teman-teman yang pas jaga, pas luang bisa melakukan suatu simulasi. Ya. Partisipan dapat sedang terlibat dalam pelayanan klinis sehingga mungkin akan terhambat. Ya. Kemudian kadang-kadang pas ada simulasi, ada kasus yang harus ditangani. Nah, ini yang merupakan kekurangan dari simulasi INSAIT itu. Tetapi at least bahwa simulasi yang mendekati ruang sebenarnya itu akan lebih baik. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa memanfaatkan video untuk pembelajaran. Ya. Sebelum melakukan suatu simulasi, tayangkan videonya dulu. Nah, ini akan lebih mempercepat penangkapan ilmu yang diberikan, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mempersingkat waktu pembelajaran. Ini saat ini sudah mulai banyak dikembangkan yang seperti itu. Nah, Mohon izin dokter, waktu habis dokter. Dalam? Waktu sudah habis. Oke, sebentar lagi selesai. Ya. Terima kasih dokter. Telah dilakukan studi pada tahun 2021 untuk ALTEM ini, dan dari 28 pertanyaan yang terdiri dari 3 level, ada reaksi, kemudian level 2 pembelajaran, dan level 3 perilaku. Ini sebanyak 114 peserta mahasiswa kedokteran yang terlibat. Dari hasil penelitian ini, lebih dari 80% mengalami pengalaman yang baik di level 1. Ya. Dan subjek mengakui bahwa program ALTEM ini bisa melatih kepemimpinan, kerjasama, dan juga pengambilan keputusan. Nah, ini cukup bagus riset yang sudah dilakukan. Ya. Dan ini kita saat ini sedang mengintegrasikan kurikulum pendidikan simulasi dengan standar yang ada di rumah sakit. Jadi PPK yang ada
kita simulasikan di ruang simulasi sehingga apa yang kita lakukan di layanan ini sesuai dengan yang diharapkan oleh rumah sakit atau aturan yang ada di rumah sakit. Ini adalah salah satu contoh video peserta didik yang melakukan simulasi pada pasien dengan distress nafas yang kemudian dilakukan intubasi. Ya. Semuanya tahu apa yang harus dikerjakan sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke, sebagai simpulan, edukasi berbasis simulasi merupakan metode pilihan pada pembelajaran emergensi dan seharusnya menjadi metode pilihan pada kurikulum emergensi di Fakultas Kedokteran maupun di keperawatan. Nah, edukasi berbasis simulasi hanya efektif apabila terdapat feedback yang dilakukan dan juga dilakukan pengulangan dan masukan dalam kurikulum pendidikan. Edukasi berbasis simulasi di bidang kesehatan seharusnya terintegrasi dengan panduan praktek klinik, ya, sehingga ini merupakan suatu protokol yang dikerjakan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Farhan, waktu saya kembalikan. Terima kasih Dr. Sudadi yang luar biasa, pemaparan lengkap sekali. Simulasi yang kemudian secara real bisa kemudian menjadi efektif untuk kemudian saat tata laksana pasien di dunia nyata. Terima kasih. Berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Dr. Yoyo Suhoyo, MedEd PhD, yang akan menjelaskan terkait dengan bagaimana educating emergency medicine in medical education. Kepada Dr. Yoyo, kami silakan. Ya, baik, terima kasih, Dok. Apakah saya sudah mulai masuk? Jelas, Dokter? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kenalkan, waktu tadi sudah diperkenalkan, saya Yoyo Suhoyo. Ya, pada siang hari ini saya diminta sharing tentang teaching emergency medicine. Apakah sudah saya terlihat? Sudah, Dr. Yoyo? Oke, baik. Mungkin saya akan singkat-singkat ya Bapak Ibu, nanti selebihnya mungkin kita bisa diskusi. Jadi saya akan memaparkan satu kaitannya mungkin tinjauan pustaka, jadi maksudnya adalah hal yang selama ini ada gitu di literatur. Selanjutnya mungkin sedikit saya memberikan contoh-contoh yang di UGM gitu. Karena tadi saya tidak akan itu cuma karena tadi Pak Sutono menyampaikan, jadi baik saya tunjukkan beberapa. Baik, pertama tentang saya menjelaskannya dalam menggunakan format 6 tahap penyusunan kurikulum. Jadi ketika kita bicara mengenai kurikulum, salah satu yang bisa kita gunakan adalah ini, 6 langkah dari Grant et al. Ya. Yang pertama adalah problem identification dan general need assessment. Jadi identifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah penilaian kebutuhan yang target, yang tertarget. Kemudian ada tujuan ya dan target pembelajaran, ada strategi pembelajaran, jadi metode pembelajaran, metode penilaian, kemudian penerapannya, kemudian evaluasi dan umpan balik, evaluasi kurikulum maksudnya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Jadi seperti ini ya, 6 langkah kurikulum. Kita mulai dari yang pertama, yaitu identifikasi masalah atau problem atau general needs. Kenapa kita perlu mengajarkan emergency? Saya pikir kita tidak perlu perdebatan ya, karena itu kebutuhan. Cuma hanya memberikan contoh, misalnya di tingkat nasional kita tentu punya SKDI yang dimana salah satu area kompetensinya adalah keterampilan klinis yang paling menonjol ya. Kayak sebenarnya kegawat-daruratan tersebar ya, ada misalnya ada topik trauma gitu. Tapi salah satu yang paling menonjol ini kegawat-daruratan klinik yang directly terkait dengan emergency medicine. Kemudian Perkonsel ini terkait dengan PPDS ya, PPDS emergency medicine. Tapi tentu saya tidak akan membahas ini, saya ingin mencontohkan bahwa ada kebutuhan untuk itu. Kemudian secara internasional, di dunia ada namanya International Federation for Emergency Medicine, IFEM, itu menjalankan model pendidikan baik untuk S1, ya, Medical Student Education in Emergency Medicine, maupun untuk spesialis. Tapi kita hanya akan bahas yang undergraduate ya. Kemudian itu langkah pertama. Jadi kita sudah tahu bahwa ada kebutuhan. Kemudian bagaimana, apa saja sih yang harus diajarkan? Gitu. Nah, ini kembali juga pada standar. Ya, apa saja sih yang jadi masalah dalam pendidikan emergensi sehingga itu sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengajaran. Saya mengambil contoh misalnya data dari Panitia Nasional Uji Kompetensi tahun 2016. Saya menggunakan data ini karena saat itu saya masih PMUK. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa emergensi itu kalau secara sistem itu secara kompetensi ya, itu kan kebanyakan dari kompetensinya emergensi itu ada di sini.
tindakan non farmakoterapi. Kita tahu farmakoterapi selalu jadi masalah, tapi sampai 2016 masih farmakoterapi yang jadi masalah. Tapi ketika saya meninggalkan PNUK tahun 2018-2019, yang malah menjadi paling utama, paling bermasalah justru adalah terapi non farmakoterapi. Yang di situ banyak adalah kegiatan emergency medicine, begitu. Kemudian kalau dari sistem kita juga bisa melihat ya. Emergency biasanya terkait dengan kardiovaskuler, hematologi, respirasi, dan tiga itu adalah yang tiga terkecil, gitu ya. Ya, pencapaian paling rendah di antara semua kompetensi untuk penilaian dari UKM PPD OSCI ya nasional. Kemudian kalau dari CBT kita lihat yang kaitannya dengan tadi ya kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah, sistem limpatik, saluran pernapasan, S5, S7 kita lihat S7 termasuk yang rendah. Ya S5 apalagi S5 paling rendah ya terkait dengan saluran pernapasan gitu. Kemudian kita lihat yang merah saja, yang biru kita hiraukan. Kemudian ada nih khusus patofisiologi trauma dan kecelakaan F5, dan ini kita kedua paling rendah ya kemampuan mahasiswa secara nasional. Ini yang merah itu secara nasional seperti itu. Artinya apa? Itulah target-target yang perlu, itulah yang menjadikan kenapa emergency menjadi target. Lalu apa sih yang lebih detailnya? Nah, saya menggunakan contoh di UGM misalnya evaluasi, kami rutin melakukan evaluasi pendidikan profesi setelah mereka lulus, maka kita bisa melihat ada beberapa kelemahan yang disebutkan oleh mahasiswa. Contoh dengan alur berpikir, tata laksana, tindakan, resusitasi neonatus gitu. Secara lebih detail lagi, mereka menyebutkan keterampilan prosedural, misalnya ada bedah minor, ada pemasangan IV intravena ya. Kemudian pemasangan ET jika diperlukan saat jaga IGD, pemasangan NGT, pengembalian sel darah, perineum, evakuasi serumen. Ini yang menurut mahasiswa adalah beberapa kompetensi yang dianggap masih kurang, dan ini adalah mendominasi. Gitu, sehingga emergency memang jadi masalah gitu. Nah, itulah mengelandasi, kemudian kita mengembangkan stase IGD, nanti kita saya jelaskan. Itu langkah yang kedua. Jadi kebutuhan sudah ada, targetnya sudah jelas, ini saja prosedural, ini yang perlu diajarkan, ini yang perlu diajarkan gitu. Lalu tujuan pembelajaran itu apa saja. Nah, kita lihat kalau secara nasional di SKDI disebutkan ya dari sisi masalah sebenarnya ada, kemudian ada pokok bahasan ada, kemudian saya ambil contoh adalah yang keterampilan. Jadi setelah untuk kasus yang dewasa ini contoh-contohnya ya disebutkan 4 itu level kompetensinya pasti Bapak Ibu tahu, 4 itu mandiri, 3 itu melakukan di bawah supervisi gitu ya. Kemudian kalau dari sisi gawat darurat di anak, Bapak Ibu bisa lihat ya, 3 gitu ya, melakukan di bawah supervisi. Targetnya memang kalau profesi dokter minimal 3 di tingkat profesi ya. 1, 2 harapannya diajarkan di S1. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah kebutuhan, inilah tujuan belajar, ini yang harus diajarkan kepada mahasiswa. Kalau secara internasional gimana? Tadi International Federation for Emergency Medicine, dia merekomendasikan di tahun 2010 itu merekomendasikan hal apa saja yang harus diajarkan. Ini hanya saya mengutip beberapa saja ya, dan lain-lainnya hanya contoh aja. Ya, anak tersedak, jalan napas, pemberian oksigen, yang ini ya, 1, 2, 3, ini hanya contoh saja. Banyak, ada sekitar 18 atau 19 gitu, yang harus dicapai oleh mahasiswa kedokteran ketika di pendidikannya. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang masuk ide kenal strategi yang ini mungkin Bapak Ibu tunggu. Jadi kalau kita kepada Miller, knows how does, kita tahu bahwa mahasiswa pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan pada proses perjalanannya akan dimulai dengan mengajari pengetahuannya, ya, fakta, kemudian aplikasi. Setelah itu diajari mempraktekkan tapi masih pada simulasi, masih pada pasien simulasi, masih pada mannequin, masih di ruangan, ya, how. Kemudian sampai akhirnya melakukan langsung kepada pasien. Jadi ada performance skill training, satunya lagi di klinik. Nah, kemudian untuk assessment kita juga tahu mahasiswa kedokteran, mahasiswa profesi kesehatan selama pendidikannya pasti akan diuji terkait 4 aspek ini. Knows how does. Does itu sudah performance gitu ya, performance yang langsung di depan pasien. Sementara performance yang tidak langsung ada OSCE gitu ya. Kalau how knows kita sudah kenal ya, MCQSI dan sebagainya. Nah, kemudian teaching up ini apa sih, metodenya apa yang sering digunakan? Nah, kita lihat. Kalau dari preklinik di S1 yang sering digunakan nih, mungkin Bapak Ibu tadi Pak Tono juga sudah menyebutkan, ada lecture, seminar, small group, ya, ada team-based learning, problem-based learning, flipped classroom, prosedural, keterampilan klinis, ya, dengan clinical skills lab. Nah, tadi Dr. Sudadi sudah menjelaskan lebih detail tentang simulation, karena simulation memang adalah satu pilihan. Karena tentu saja mahasiswa S1 belum boleh kepada pasien, kalaupun boleh hanya observasi, gitu ya. Kemudian certification course, tapi contohnya tadi yang dicontohkan oleh Dr. Sudadi, yaitu ALTEM, gitu ya.
Ya, atau mungkin kalau kita mungkin ada BLS dan sebagainya ya. Itu bisa digunakan. Kemudian Observation and Emergency Department Research Community. Jadi ini beberapa metode yang bisa digunakan karena targetnya adalah sampai level somehow aja, melakukan tapi simulasi. Ya, lalu jangan lupa kadang-kadang kita merancang metode pendidikan fokusnya hanya yang direct, yang langsung melibatkan pembimbing. Kita juga perlu menyiapkan metode belajar metode pembelajaran yang tidak langsung, yang mendorong pembelajaran mandiri. Apa itu? Modul, baik tercetak, digital, kemudian juga referensi, ya, reading list itu harus jelas. Jadi ketika ada pertanyaan, mereka ada tahu di mana mereka bisa merujuk itu. Ya. Kemudian penilaiannya apa? Nah, kalau di preklinik di S1 kita sudah tahu lah ya. Secara bentuk ya ada formatif yang itu hanya berujung kepada feedback. Kalau feedback saja tanpa ada nilai. Kalau satu lagi ada summative assessment adalah yang memberikan nilai gitu. Nah, contohnya apa? Ya contohnya kalau summative banyak ya, ada bisa written exam ya, baik itu MCQ, true false ya, short answer, oral exam, ujian lisan, maupun kalau di beberapa tempat mungkin ada istilah SOCA, standardized objective SOCA. Iya, SOCA, standardized objective clinical assessment. Saya lupa. Ya. Kemudian OSCE simulation ini juga paling sering kita gunakan gitu ya. Tadi Dr. Sudadi sudah melakukan simulation. Nah, ini tadi ya sedikit disinggung oleh Pak Tono. Ini kita lakukan simulasi IGD ya. Ini sebenarnya di dalamnya sekarang ada 3 prodi. Kedokteran gigi, ada kedokteran sama kalau yang IGD kedokteran dan keperawatan. Makanya kemarin ada lomba itu Pak Tono pasti senyum-senyum saatnya gitu sudah diajari ya, dan alhamdulillah menang gitu, dan itu memang mahasiswa yang kemarin mengikuti simulasi juga gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan di sana? Tadi Dr. Sudadi sudah menjelaskan ya. Kita bisa belajar tentang kekebalan teamwork. Tentu saja di skills lab merujuk ke tahunnya di S1 ada skills lab dulu gitu, mulai dari yang paling keterampilan prosedural, mulai dari bertanya gitu ya, sampai analisis pemeriksaan fisik, prosedural lain, sampai akhirnya integrated sampai berujung simulasi. Jadi yang simulasi ini di ujung S1 sebelum masuk profesi. Ya. Ada tentang reporting, hands off, medical legal, precaution, professionalism. Di Bangsal, walaupun ini simulasinya Bangsal, tapi kasus yang kita munculkan adalah kegawat daruratan juga. Tetap, nah di sini bisa bertiga nih. Jadi selain mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan, ada gizi. Kita lakukan itu. Ya, seperti itu. Bangsal. Nah, yang terakhir kamar bersalin. Nah, tapi kalau kamar bersalin mungkin sekarang hanya untuk teman-teman kedokteran saja. Gitu, ya. Tapi sekarang kasusnya mungkin dipindah ke IGD jadinya, tidak di kamar bersalin. Ini dulu sebelum sebelum bersama-sama kita sendiri. Sekarang mungkin bersalinnya masuk ke UGD. Nah, jadi di akhir sebelum masuk profesi memang ada simulasi IPE. Tujuannya untuk apa? Tadi sudah banyak dijelaskan oleh oleh Pak Stono ya, bahwa kan nggak mungkin kegawat daruratan melakukannya sendiri, perlu kolaborasi ya. Dan menariknya adalah waktu kita membangun pertama kali, saya nanya sama Pak Tono, ada nggak sih panduan tentang peran bidan, peran perawat, peran dokter? Ada? Nggak ada. Semuanya berjalan alamiah gitu ya. Nah, makanya semoga kita mengharapkan simulasi yang kita lakukan itu menjadi awal untuk pengembangan protokol, SOP, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk koas gimana? Nah, masuk ke profesi, ini kita sedang masih persiapan. Insya Allah tahun depan kita masuk ke profesi, gitu ya. Kita masih menyelesaikan modulnya, gitu. Karena modul itu menjadi penting untuk independent learning dan jadi checklist referensi. Tapi apa sih yang bisa dilakukan di profesi? Ya tentu saja bedside teaching paling utama. Sub internship itu maksudnya ikut jaga di sana. Simulation masih bisa dilakukan, ya. Apalagi tadi Dr. Sudadi menyatakan ada di rumah sakit itu ada simulation center. Nah, kita bisa digunakan. Ada procedural skill, ada case based, ada case reflection, ada lecture, flip classroom. Semuanya bisa dilakukan, masih tetap. Tapi tentu saja fokus utamanya adalah bedside teaching sama emergency medicine sub internship. Di akhir profesi kita masih punya simulasi namanya Altem. Tadi yang dijelaskan oleh Dr. Sudadi. Nah, itu kita ditetapkan setelah selesai semua stase ditutup dengan Altem. Biar ingat gitu, sekaligus memberikan sertifikat kepada mahasiswa tentang Altem ini. Ya. Kemudian asesmennya apa? Sama ya, ada formatif, ada sumatif. Nah, bentuknya yang berbeda. Nah, kalau di S1 fokus paling tinggi adalah somehow. Kalau di profesi sampai DAS. DAS itu apa? Melakukan. Nah, ada dengan DOPS, ya, ada dengan encounter card, ini kok DOPS-nya menghilang. Ada OSCE, bisa saja tapi OSCE simulasi, tapi kalau di langsung ada ini. Ya, encounter card, ada mini CX, ada DOPS. Ya, itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian untuk perilaku bisa ada multi source feedback.
Nah, untuk emergency ada namanya ini, National Clinical Assessment Tools for Medical Student in Emergency Medicine, NCAT-IM. Ya, kemudian ada clinical record review, ya. Kalau Bapak Ibu punya electronic medical record, karena kalau medical record yang asli kan mahasiswa tidak boleh. Kemudian ada logbook portfolio, itu juga Bapak Ibu bisa gunakan untuk penilaian. Gitu. Nah, ini adalah contoh stase di luar, ya, di IGD. Jadi biasanya memang stase di luar negeri, stase IGD itu sekitar 2-4 minggu. Ini contoh yang 4 minggu. Ini murni jaga di rumah sakit. Bapak Ibu bisa lihat kegiatan-kegiatannya, ya. Diakhiri di minggu keempat ada OSCE, ada final feedback, ya, ada final MCQ, gitu. Ya, selama di sini tetap ada penilaian. Ya, clinical ship, simulation, ini ada simulation. Ya, ini contoh di luar negeri. Gitu. Nah, ini juga. Nah, kalau ini longitudinal emergency medical clerkship. Jadi longitudinal itu mereka berjaga di rumah sakit jejaring gitu ya, sepanjang itu ya, di berbagai gitu ya. Ini mungkin tidak tepat disebut longitudinal. Tapi maksudnya longitudinal di sini mereka di apa di masih di masyarakat gitu. Community ini maksudnya. Community emergency medicine. Ya, jadi di Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Di daerah-daerah ya, di rumah sakit rural gitu. Ya. Nah, kalau di UGM seperti apa? Di UGM kita menggunakan stase IGE, UGD, ini juga dirancang oleh teman-teman anestesi, terutama yang leading, ya, Dr. Bowo dan kawan-kawan saat itu. Ya, jadi stasenya tetap di departemen masing-masing, tapi yang memang memiliki kompetensi kegawat daruratan diwajibkan ada stase UGD. Nah, saat ini yang memang ada kewajiban itu adalah yang di 4 besar, itu kewajiban ada stase IGD. Ya, tapi di beberapa kayak THT mata ada juga. Jadi masing-masing departemen ada stase IGD-nya. Nah, tujuannya, targetnya apa? Targetnya ini. Kompetensi triase, dokter umum, sebagai dokter IGD, karena kelak mereka lulus banyak di UGD. Yang kedua adalah kegawat daruratan khusus per bidang ilmu. Jadi kegawat daruratan anak, kegawat daruratan bedah, kegawat daruratannya obstin, kegawat daruratannya penyakit dalam, kegawat daruratannya THT, kegawat daruratannya mata. Nah, itu yang khusus, tapi umumnya gini. Nah, yang umum ada tujuan umumnya apa? Nah, ini menyelesaikan kepenelitian klinik, mampu melakukan tata laksana gawat darurat standar berlaku. Nah, ini ya, Bapak Ibu bisa membedakan. Ada mampu melakukan proses triase, ini untuk sebagai triase. Jadi mereka akan langsung akan di bawah pembimbingan, di bawah pengawasan dokter-dokter UGD, gitu yang sudah dilatih. Loh, kan mereka bukan dosen. Iya, tapi kan mereka sebagai pembimbing lapangan saja, untuk membimbing saja, tidak sampai memberikan penilaian. Gitu, penilaiannya pun formatif, gitu ya. Jadi ini mulai melakukan tata laksana, proses transportasi, penanganan gawat daruratan, prinsip pengisian rekam medis, sistem rujukan, alur pelayanan, konsep kesiagaan. Gitu. Jadi kegiatannya apa saja? Nanti kita lihat. Karena ada memang yang targetnya knowledge, ada yang targetnya melakukan. Gitu ya. Kemudian kegiatannya apa? Ini kegiatannya mengikuti proses triase di IGD, mengikuti proses tata laksana pasien di IGD, mengikuti proses transportasi pasien di IGD, mengikuti proses penanganan gawat darurat pra rumah sakit, mengikuti proses pengisian rekam medis gawat darurat, mengikuti proses pelaksanaan sistem rujukan, proses alur pelayanan di IGD, kegiatan terkait kesiapsiagaan, mengikuti kegiatan terkait peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, ini tujuan stase kegiatan yang ada di IGD. Metodenya apa? Yang paling utama yang kita izinkan adalah bedside teaching dan diskusi kasus. Karena ya, ini yang dimaksud adalah untuk pembimbingan di IGD saat mereka berinteraksi dengan dokter IGD. Ya, kalau yang kegawat daruratan departemen kan maksudnya tidak stase IGD, maksudnya di IGD, di departemennya masing-masing. Nah, ini bentuknya 3 kita mulai menit lagi. Ya, siap. Ya, ini menuju ke akhir. Jadi ada setengah longitudinal, instalasi gawat darurat, ya, ini contohnya. Nah, dua terakhir, ini ada implementation. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan semua yang di atas tadi? Ya, tentu saja yang penting yang pertama direncanakan dan rencana itu dituangkan dalam buku panduan akademik. Jangan lupa dilatih pembimbingnya. Jadi kami 2-3 kali melatih dosen-dosen dokter IGD untuk tentang membimbing di stase di IGD, gitu ya. Kalau yang di Skislab yang di S1 tentu saja itu pasti ada pelatihan instruktur. Kemudian teaching learning process dan clinical experience ini dilaksanakan. Kemudian assessment process, kemudian portfolio. Nah, ini kita kembangkan portfolio termasuk nanti ke depannya. Portfolio itu penting buat apa? Ya, untuk sebagai dokumentasi kegiatan mahasiswa agar kita tahu progresnya. Tapi yang paling penting adalah kemudian ada mentoring. Dari siapa? Dosen pembimbing akademik kalau di S1. Kalau di profesi, dosen pembimbing klinik yang kemudian memberikan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan data-data yang ada di portfolio. Nah, terakhir, jangan lupa
ketika kita mengajarkan, termasuk salah satunya mengajarkan emergency medicine, lakukan selalu evaluasi kurikulum. Ya, evaluasi kurikulum itu apa? Yang mengevaluasi keseluruhan kurikulum, teaching learning-nya, penilaiannya, dosen-dosennya, instrukturnya, sampai sarana prasarananya, kelengkapan alat dan sebagainya. Ya, seperti sekarang kita tadi Dr. Sudari sudah menyampaikan, kita sedang mengembangkan simulation center di Sarjito, tapi kita juga sedang mengembangkan simulation center untuk di S1 bersama teman-teman keperawatan dan gizi di kampus. Begitu. Nah, ini contoh-contoh bentuk evaluasi yang itu bisa dipublish oleh Bapak Ibu semua. Ya, ini contoh emergency medicine saat COVID. Ini tentang bagaimana kemampuan mahasiswa. Ini juga tentang apakah setelah stase mereka memang mahasiswa ini pada bisa memenuhi emergency medicine kemampuan emergensinya. Nah, nanti kita lihat. Ini kan baru dimulai ya. Nanti kita lihat 2 tahun lagi kita evaluasi kepada mahasiswa apakah mereka bisa mencapai itu. Demikian dari saya. Ya. Mohon maaf, saya kembalikan mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yoyo Suhoyo, luar biasa. 3 pemateri yang luar biasa yang kalau saya baca slide-nya itu betul-betul sudah diaplikasikan, Bapak Ibu. Sudah real terbukti dan tidak hanya sekadar teks tertulis, tapi memang sudah disimulasikan dan dilakukan, baik dalam akademiknya sekaligus dalam kliniknya. Karena waktu kita terbatas, maka untuk sesi pertanyaan ini hanya ada 2 penanya. Kami berikan kepada seluruh peserta. Silahkan raise hand. Kemudian sampaikan dari institusi mana dengan kenalkan diri dulu. Nanti ditujukan kepada siapa. Sekali lagi waktu kita terbatas karena berkaitan dengan break room dari tempat lain juga. Atau mungkin panitia ada bisa membacakan mungkin dari kolom chat yang akan bertanya. Saya lihat di sini ada banyak dosen atau klinisi juga yang banyak berkecimpung dalam dunia simulasi, kegawat daruratan, baik secara klinis di rumah sakit maupun ada di FK Fakultas Kedokteran. Pada peserta silakan. Di kolom chat barangkali ada yang ingin bertanya. Kalau misalnya tidak ada, bisa langsung raise hand saja, biar kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada pemateri. Mari kita lihat dulu mungkin list peserta ada siapa saja barangkali yang bisa saya sapa. Di halaman berikutnya. Tidak ada yang raise hand. Berikutnya, halaman berikutnya. Wis, oke. Baik, jika memang dianggap cukup untuk diskusi kita pada panel ke-9 tentang Education and Training Innovation in Emergency Care, kita akan kemudian akhiri waktu kita. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pemateri di tengah kesibukan Bapak semua untuk hadir sebagai pemateri kita hari ini, kepada Dr. Sudadi, spesialis anestesi, konsultan anestesi regional dan konsultan neuroanestesi, kepada Bapak Sutono Eskep, MSc, MKep, kemudian terakhir kepada Dr. Yoyo Suhoyo, M.Med. PhD, atas nama panitia SHARE kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang dibagikan, apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dalam hal tata laksana kegawatan di klinis, di simulasi yang dibangun dari kurikulum.